Selamat datang kembali di seri kuliah online tentang kajian budaya Cultural Studies. Dan kemarin kita sudah membahas tentang hubungan antara budaya dan agama. Nah, hari ini kita akan membahas hubungan antara budaya dan trauma kolektif. Teman-teman, setiap masyarakat itu punya luka sejarah. Entah luka sejarah itu akibat perang, akibat penjajahan, akibat genosida, atau tragedi nasional yang membentuk identitas kolektif mereka. Contohnya kalau di Indonesia, ya kita bisa bilang 1965 adalah trauma kolektif kita. Tapi pertanyaannya, apakah lebih baik mengingat atau melupakan trauma seperti itu? Dalam video ini kita akan membahas bagaimana budaya menyimpan memori atau ingatan kolektif. Maksudnya, bagaimana trauma sejarah itu diwariskan dan apa dampaknya secara kultural bagi masyarakat saat ini. Nah, tapi sebelum kita membahasnya lebih dalam, kita harus pahami dulu apa itu trauma kolektif. Trauma kolektif adalah pengalaman traumatis yang dialami oleh suatu kelompok atau bangsa yang efeknya bisa bertahan selama beberapa generasi. Jadi tidak hanya 1-10 tahun, tapi bisa ratusan tahun. Beberapa contoh trauma kolektif, saya akan memberi contoh juga di Indonesia tapi di berbagai belahan dunia yang lain. Itu seperti perbudakan. Dan misalnya contohnya kalau di Amerika Serikat, segregasi rasial. Kita sudah membahas itu di beberapa video sebelumnya. Kalau di Eropa, kita tidak bisa lepas dari kisah Holocaust atau pembantaian massal umat Yahudi. Dan nanti dampaknya bagi keturunan Yahudi seperti apa sampai hari ini. Atau kita juga bisa kalau di benua Afrika mengenai penjajahan kelompok kaum berkulit putih yang mengeksploitasi bangsa-bangsa di Afrika. Juga di Asia, kita nggak bisa lepaskan Indonesia sendiri memiliki trauma kolektif yang kuat dengan Eropa, khususnya Belanda. Kalau nasional jelas tidak bisa dipungkiri, tragedi 1965 di Indonesia atau tragedi Tanjung Priok atau tragedi Talang Sari itu masih menyimpan luka. Nah, trauma-trauma semacam itu ternyata teman-teman tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi ternyata juga membentuk identitas budaya dan identitas sosial suatu kelompok. Nah, pertanyaan besarnya adalah mengapa kita mengingat trauma kolektif? Kita tahu trauma berarti adalah sebuah kepahitan, luka, gelap, tapi kita ingat secara kolektif, artinya secara bersama-sama. Harus diakui beberapa masyarakat masih memilih untuk mengingat dan bahkan merawat luka sejarah mereka. Loh, mengapa? Mengapa mereka seolah-olah tidak memaafkan? Ini perkaranya bukan memaafkan, tetapi mengingat, mengenang, karena pasti ada alasannya. Alasannya ada banyak hal. Pertama, karena agar kejadian seperti itu, peristiwa traumatik seperti itu tidak terulang lagi. Seperti kita tahu, mereka yang tidak belajar dari sejarah akan mengulangi kesalahan yang sama. Makanya didirikanlah museum. Museum itu menjadi situs untuk mengingat luka sejarah. Di Jerman ada museum Holocaust. Di Amerika ada monumennya, monumen perbudakan. Dan di Jepang misalnya ada peringatan tragedi bom atom Hiroshima. Yang kedua,
Kenapa masyarakat masih mengingat trauma kolektif? Karena itu adalah bentuk keadilan dan upaya merekonsiliasinya. Seperti kita tahu, korban tentu saja dan keturunan korban dari peristiwa tragedi itu juga berhak atas keadilan, pengakuan, dan mungkin kalau dimungkinkan itu permintaan maaf dari pelakunya, dan pelakunya biasanya adalah negara. Untuk itu ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di banyak tempat yang mengalami luka-luka sejarah. Di Afrika Selatan misalnya ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi setelah peristiwa atau masa apartheid, di mana masyarakat kulit hitam dikesampingkan hak-haknya, mengalami kekerasan selama beratus tahun oleh kulit putih. Oke, kita masuk ke alasan yang ketiga. Mengapa masyarakat memilih mengingat luka sejarah? Karena itu penting untuk membangun identitas dan solidaritas. Ingatan kolektif bisa menjadi alat, teman-teman, untuk memperkuat identitas suatu kelompok. Kenapa kita selalu mempelajari sejarah kekerasan yang terjadi pada masa penjajahan Belanda? Karena kita butuh alat untuk memperkuat identitas nasional kita. Sehingga Benedict Anderson mengatakan bangsa kita ini adalah bangsa yang diimajinasikan. Adanya Indonesia itu karena adanya penjajahan sebelumnya yang melukai, sehingga dibangunlah satu ingatan disengaja mengenai kekerasan itu untuk membangun sebuah bangsa. Atau misalnya bagaimana kalau kita bicara di luar Indonesia adalah bagaimana Palestina membangun narasi perjuangan lewat ingatan kolektif mereka tentang kehilangan tanah air. Namun teman-teman, tidak semua trauma dikenang dengan cara yang sama. Beberapa negara atau beberapa kelompok justru berusaha melupakan sejarah mereka demi kestabilan sosial. Apakah beberapa di antara negara-negara itu termasuk negara kita? Teman-teman silahkan jawab. Nah, apa yang terjadi ketika trauma kolektif itu dihapus atau diredam? Apa yang akan terjadi dan mengapa? Tentu saja kalau kita bicara apa yang terjadi, tentu saja trauma itu tidak akan pernah bisa hilang. Tidak akan pernah bisa hilang, karena segalanya akan tersimpan dalam bawah sadar masyarakat yang sewaktu-waktu akan bisa meledak. Tetapi pertanyaannya kemudian, mengapa trauma kolektif itu diredam? Ada beberapa alasan mengapa masyarakat memilih untuk melupakan atau menekan trauma sejarah mereka. Tadi sudah saya katakan, pertama demi kestabilan politik, stabilitas politik. Beberapa negara tidak ingin membahas luka lama karena takut justru akan menimbulkan konflik-konflik yang baru. Karena kekuatan-kekuatannya sebagai kekuatan-kekuatan yang mungkin terlibat dalam peristiwa tragis itu masih kuat. Untuk itu beberapa negara sengaja menutupi sejarah misalnya kolonialisme atau kediktatoran yang pernah terjadi. Karena luka itu justru akan, karena belum sembuh, akan terbuka menganga kembali dan terjadi ketidakstabilan baru. Kedua, karena kebetulan atau tidak itu narasi sejarah dikendalikan oleh kelompok kaum penguasa yang sama ketika tragedi itu terjadi. Sehingga kita tahu ada istilah sejarah ditulis oleh pihak yang menang. Sehingga beberapa peristiwa sengaja dihilangkan dari ingatan publik. Biasanya kita bisa mengamatinya dari mana? Dari buku-buku sejarah di sekolah yang menghilangkan aspek-aspek gelap dari masa lalu. Ada lagi alasan ketiga yang agak lebih etis ya, mengapa trauma kolektif diredam, direpres, dilupakan.
adalah demi melanjutkan hidup tanpa beban trauma. Ada memang sekelompok orang pemikir yang juga berpendapat bahwa terlalu banyak mengingat justru memperpanjang penderitaan. Sehingga tidak heran kalau beberapa komunitas memilih untuk tidak mewariskan cerita-cerita traumatik kepada generasi berikutnya, agar generasi berikutnya bisa hidup netral tanpa beban masa lalu. Namun pertanyaannya, kembali lagi, apakah melupakan benar-benar menyelesaikan masalah? Menariknya, trauma kolektif ini juga terjadi di era digital, tidak hanya di masa lalu. Di zaman sekarang, ingatan kolektif tidak lagi hanya ada di buku sejarah atau monumen. Kita bisa melihat kembali trauma-trauma yang terjadi ketika kita melihat film, ketika kita bermedia sosial. Karena film, media sosial, dan media digital lainnya, platform lainnya, kini menjadi arena baru untuk memperingati atau sebaliknya melupakan sejarah. Contohnya kalau film atau dokumenter itu adalah sebuah film yang teman-teman harus lihat, judulnya Schindler's List. Film tentang penyelamatan kaum Yahudi oleh seorang Jerman di masa Holocaust atau pembantaian Nazi kepada orang-orang Yahudi. Atau teman-teman bisa nonton film 12 Years of Slave atau The Act of Killing yang nanti akan membantu teman-teman mengingat kembali apa saja peristiwa-peristiwa sejarah yang mungkin terlupakan. Yang kedua, di media sosial kita lihat seringkali media sosial juga digunakan untuk memperingati peristiwa traumatis seperti peristiwa traumatis tahun 98 di mana banyak aktivis yang hilang dan mati. Biasanya akan menggunakan hashtag atau semacam campaign kesadaran, kampanye kesadaran, atau juga kadang-kadang ada diskusi publik yang dibuka di media sosial. Tapi yang paling bahaya adalah manipulasi sejarah di media digital atau deepfake. Ada bahayanya juga. Kadang teknologi itu bisa digunakan untuk membengkongkan sejarah, mengubah atau bahkan mengaburkan sejarah yang sebenarnya. Nah, teman-teman, teknologi ini memang memberi kita akses yang lebih banyak pada narasi sejarah. Tapi juga kita harus berhati-hati. Kita harus memilih mana yang benar dan mana yang manipulatif. Radar kekritisan kita dibutuhkan. Nah, jadi apakah lebih baik untuk mengingat atau kita justru harus melupakan trauma kolektif? Pertanyaannya kan dari awal itu. Begini teman-teman. Mengingat itu bisa membawa kita pada keadilan dan mencegah terjadinya tragedi itu terulang kembali. Tetapi kita juga tetap harus hati-hati, karena kalau tidak, kalau kita terlalu sembrono, kita bisa memicu konflik baru. Tapi kalau kita pun memilih melupakan, maka tentu saja kita harus memahami bahwa melupakan itu tidak menyelesaikan masalah. Kita justru bisa menghilangkan pelajaran penting dari sejarah. Meskipun melupakan itu untuk efek jangka dekatnya bisa membawa pada kestabilan, tapi kestabilan yang tentu saja semu karena suatu waktu akan meledak juga. Nah, tentu saja kita harus sadar bahwa media digital hari ini memainkan peranan yang sangat besar. Anak yang lahir di tahun 2000-an dia bisa mengetahui apa yang terjadi dengan penangkapan Pangeran Diponegoro secara tidak adil di tahun 1930-an. Nah, dan kalau itu tidak dibuka, maka tidak difasilitasi, maka trauma kolektif justru bisa meledak kembali karena media digital. Nah, itulah teman-teman bagaimana trauma kolektif memang sangat berhubungan dengan budaya, khususnya terkait dengan identitas dan suhu budaya. Karena trauma kolektif bisa meningkatkan suhu budaya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Tetap berpikir kritis.